kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Cici Indosari dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kali ini saya akan menjelaskan apakah itu infrastruktur dan apakah itu sanitasi. Yang pertama, infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu, seperti transportasi, pendataan, penduduk, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Dan adapun pengertian sanitasi menurut World Health Organization atau disebut juga WHO adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi, sektor publik, dan sektor privat sebagai layanan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaring struktur seperti fasilitas, antara lain dapat berupa jalan, kereta api, dan bandara secara fungsional. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di era modern ini, kebutuhan masyarakat Indonesia akan infrastruktur yang baik dan memadai sangatlah penting. Mungkin masyarakat Indonesia sudah mulai merasakan kalau infrastruktur di Indonesia masih sangatlah kurang, mulai dari transportasi umum, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Mungkin salah satu solusi agar pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat terlaksana adalah pemerintah Indonesia harus benar-benar mengerjakan proyek ini dengan sungguh-sungguh. Dengan contoh yang terjadi ini, fasilitas jalan, drainase, masih banyak sekali yang mengalami kendala yang berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Jalan yang berlubang besar ketika hujan deras yang turun begitu deras akan mengakibatkan banjir. Nah, berikut adalah beberapa infrastruktur jalan dan drainase yang rusak di Jalan Sultan Hasanuddin ketika saya melakukan observasi di lapangan. Ada beberapa dinding drainase mengalami kerusakan dan roboh, dan juga samping sisi drainasenya juga mengalami kerusakan. Begitu juga jalan di area drainase itu pun mengalami kerusakan yang lumayan parah, mengakibatkan ketika terjadinya hujan deras itu mengalami genangan air dan banjir. Dan pada sisi kanan area jalan ini tidak ada saluran yang mengarahkan ke drainase ini, sehingga air yang di jalanan tidak bisa surut ketika banjir melanda. Maka itulah pentingnya pembangunan yang tepat untuk sistem drainase tersebut. Ketika mobil melintas pun masih sangat terkendala saat melintas jalan tersebut. Jadi para pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengatasi masalah ini. Dan yang saya harapkan juga kita bisa memiliki fasilitas jalan yang lancar dan tidak terkendala agar masyarakat bisa puas terhadap infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Jadi
Pastinya sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik lagi. Dan pembangunan infrastruktur ini harus didukung dari segala aspek karena memerlukan proses yang panjang untuk menikmatinya dan dana yang tidak sedikit. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.